Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran As-Salam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dimanapun berada. Masih dalam pembahasan ilmu tasawuf. Sembahyang fardu yang dikerjakan 5 kali sehari semalam itu diumpamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti air sungai yang masuk ke dalam rumah dan menyirami seluruh kotoran yang ada di dalam rumah itu hingga hilang bersih. Nah, jadi awak kita ini diumpamakan oleh Rasulullah seperti rumah. Nah, jadi setiap ruangan rumah tadi ada kotorannya. Lalu sembahyang tadi itu ibaratkan nang air sungai nang masuk ke dalam rumah tadi, diambil dari sungai ke rumah, dibersihkan untuk membersihkan rumah. Nah, jadi sembahyang tadi intinya membersihkan kita zahir dan batin. Bang 5 waktu tadi membersihkan zahir dan batin kita. Segala kotoran hati kita itu akan hilang bila kita bersihkan dengan air tadi, sungai tadi, yaitu sembahyang 5 waktu. Dan juga sembahyang 5 waktu tadi adalah pembuka pintu gaib. Nah, pintu gaib di sini artinya yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu pintu yang membukakan seseorang untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat yang 5 waktu tadi. Karena hati telah bersih, tentunya Allah akan memberikan ilmu makrifat dan pengenalan kepada orang yang sudah bersih hatinya tadi. Nah, jadi setelah bersih hatinya tadi, lalu Allah Ta'ala memberikan ilmu makrifat kepada orang tadi, dan juga memberikan ilmu rahasia yang tiada dapat dipelajari dengan guru. Nah, jadi kada kawa ada kena orang yang istiqamah dan mengerjakan sembahyang 5 waktu tadi, diberikan Tuhan kelebihan, mendapatkan ilmu-ilmu yang kada dapat dipelajari dengan guru atau dengan manusia. Asal sembahyangnya bujur menurut syariat, menurut adabnya, dan juga menurut suhud-suhud yang ada di dalam sembahyang. Amun sembahyang asal wara kada baguru, kada belajar, nah lain pula kisahnya. Ini sembahyang nang bujur-bujur belajar, nang sesuai dengan ilmu syariatnya, dan juga sesuai dengan ilmu-ilmu nang suhud-suhud yang ada di dalam sembahyang itu juga. Rahasia-rahasia sembahyangnya dipelajari juga, kadang asal sembahyang wara haja. As-salatu mahallu munazzah. Nah, jadi sembahyang itu juga adalah tempat munajat orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu yaitu berbicara dengan Allah Ta'ala secara rahasia. Nah, jadi orang sembahyang tadi pada hakikatnya itu berpandiran lawan Allah Ta'ala, berpinta, berpandiran, memuji-muji Allah Ta'ala segala macam, itu ada di dalam sembahyang tadi. Dalam sembahyang itu mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung doa-doa, dan juga macam-macam rahasia-rahasia yang ada di dalam sembahyang tadi. Maka seorang hamba itu dapat berpadir langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang tadi, dan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sembahyang tadi. Sembahyang yang 5 waktu tadi adalah membersihkan hati. Sembahyang itu adalah kebersihan dan berkasih-kasihan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ada kebersihannya dan juga berkasih-kasihan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan sembahyang tadi seorang hamba dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala
dapat menghadap sepenuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Nah, jadi sembahyang tadi dengan sembahyang tadi orang kau menghadap kepada Allah taala lahir dan batin. Tak ada lagi angan-angan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang dihadapnya ketika ia salat atau ketika mengerjakan sembahyang lima waktu tadi. Maka dengan kadar yang penuh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang penuh orang tadi menghadap akan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Allah menghadapinya dengan penuh. Jadi berhadapan lawan Allah taala di dalam sembahyang tadi. Jadi masalah suhud itu dijalankan dan sembahyang itu jangan kadang bersuhud tak. Nah, jadi ada aja. Luas sembahyang tadi adalah luas padanya itu lapangan rahasia, luas lapangan rahasia, macam-macam rahasia di dalam sembahyang itu tadi ada. Dan terbitlah pada sembahyang tadi cahaya yang cemerlang. Nah, terbitlah pada sembahyang tadi cahaya yang cemerlang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa sembahyang, maka hatinya semakin lapang dan semakin luas dan dapat menerima ilmu-ilmu ma'rifat dan ilmu-ilmu rahasia yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya yang cemerlang. Nah, datangannya ilmu-ilmu macam-macam. Inilah daripada faidah dan hasil bagi orang yang bermunajat kepada Allah dan bagi orang yang beribadah dengan sembahyang 5 waktu. Nah, itulah keutamaan-keutamaan sembahyang 5 waktu dan juga kepaidahan-kepaidahannya. Dia orang yang sembahyang tadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dan Allah pun membuka pintu makrifat kepadanya dan membawa orang tadi masuk ke dalam hadratnya. Nah, ini jadi sini gunanya sembahyang 5 waktu tadi. Jadi termasuk dari sini tadi sembahyang 5 waktu ini termasuk pintu pembuka nang gaib. Nang gaib tadi ya, di antaranya nang gaib itu adalah Allah. Jadi kalau orang hendak masuk ke hadratnya Allah, pintunya adalah sholat 5 waktu tadi. Nah, jadi kayak apapun mengaji ilmu makrifat, kayak apapun kita mengaji tarekat, nah kayak apapun kita bisa hijib, nah kayak apapun kita bisa wirid dan segala macam, kayak apapun suhud kita, kayak apapun kita musyahadah, kalau kita meninggalkan yang 5 waktu itu niscaya kada akan sempurna kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hendaklah kita mengakalkan ibadah yang 5 waktu tadi dan mempelajari akan keilmuannya agar lebih baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dan video kali ini kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.